Martin Paes. Tahu yang nendang siapa? Ya, Messi tiap hari kok tangkisin penaltinya, apalagi lu. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi atas penampilan luar biasa timnas Indonesia saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Presiden Jokowi menyaksikan langsung laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga timnas Indonesia kontra Australia pada laga kedua grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia berakhir dengan skor 0-0. Usai pertandingan, Presiden Joko Widodo nampak turun dari tribun ke pinggir lapangan untuk menyalami satu persatu pemain tim nasional Indonesia. Khusus Martin Paes, Jokowi tampak berbincang khusus dengan melontarkan beberapa kalimat sembari menepuk-nepuk bahu Paes. Martin Paes memang terpilih menjadi man of the match pada pertandingan ini karena penampilannya yang begitu luar biasa usai menggagalkan sejumlah peluang Australia. Jokowi menilai timnas Garuda bermain dengan tangkas, terutama kiper Martin Paes yang berhasil menghalau sejumlah bola yang mengarah ke gawang tim nasional Indonesia. Jokowi juga menyinggung timnas Indonesia yang terpaut jauh ranking FIFA dengan Australia, namun mampu melawan dengan imbang. Saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper, lawan ranking 24 dan bisa menjaga, menahan imbang, dapat 1 poin, ujar Joko Widodo. Jokowi juga mengaku bersyukur dengan Indonesia menahan imbang Australia, maka Indonesia mendapatkan 1 poin lagi setelah kemarin juga dapat 1 poin saat melawan Arab Saudi di kandang lawan. Jokowi pun berharap Indonesia mampu menghasilkan lebih banyak poin agar mampu lolos ke Piala Dunia 2026. Kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin. Ini yang kita harapkan, jelas Joko Widodo. Tak hanya itu saja, kegemilangan aksi Paes dan kolega juga turut mencuri perhatian calon pemain baru tim nasional Indonesia yaitu Eliano Raiders. Eliano yang menonton di layar kaca memberikan apresiasi dengan mengunggah momen saat dirinya menonton pertandingan tim nasional Indonesia di Instagram story-nya. Kiper tim nasional Indonesia Martin Paes tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah berhasil mencatatkan debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia merinding merasakan atmosfer yang muncul dari puluhan ribu supporter yang datang memberikan dukungan secara langsung. Paes tampil cemerlang pada partai tersebut. Ia berhasil melakukan 5 penyelamatan krusial yang membuat gawang tim nasional Indonesia nirbobol sepanjang laga. Atas penampilan gemilangnya dalam laga kontra Australia, Paes dinobatkan sebagai man of the match. Ia menyambut positif penghargaan tersebut, namun pemain berdarah Kediri itu tetap menilai keberhasilan tim nasional Indonesia tidak lepas dari peran penting para pemain lainnya. Luar biasa, pertandingan yang sangat luar biasa, atmosfer yang luar biasa dalam 90 menit penuh membuat saya merinding. Atmosfernya benar-benar gila. Rasanya menjadi man of the match senang, tapi ini selalu soal kolektif. Kami berhasil melakukan permainan kolektif yang bagus. Saya berharap kami bisa mencetak gol, tapi 0-0 merupakan hasil yang bagus. Kita bisa 2 kali imbang melawan tim yang sangat bagus dan punya banyak sejarah di Piala Dunia. Jadi ayo kita lanjutkan lagi, ujar Martin Paes. Usai laga pun keinginan Martin Paes untuk mendengarkan lagu Tanah Airku di hadapan puluhan ribu supporter terpenuhi. Dia tampak menghayati dan sedikit meneteskan air mata di depan puluhan ribu supporter Garuda. Terlepas dari itu, Martin Paes akan kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan perjalanannya bersama FC Dallas setelah bermain bersama tim nasional Indonesia. Ia memastikan bakal tetap menjalin komunikasi dengan para pemain skuad Garuda lainnya hingga agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Seperti yang diketahui, para pemain keturunan saat ini menjadi salah satu kunci kekuatan tim nasional Indonesia. Maka tidak heran jika sejumlah pemain berdarah Indonesia banyak digadang-gadang akan membela tim merah putih.
Terbaru, dua pemain keturunan Indonesia, Elianor Reyders dan Messi Hilgers, sedang menjalani proses untuk bisa menjadi WNI. Bahkan di tengah proses itu, kedua pemain ini sudah sempat berlatih dengan skuad tim nasional Indonesia beberapa waktu lalu. Harus diakui saat ini, sejumlah pemain yang berkarir di Eropa diketahui memiliki darah Indonesia. Salah satunya ialah bek Leeds United Pascal Struijk. Pascal Struijk beberapa waktu lalu sempat digadang-gadang bakal membela tim nasional Indonesia. Namun, bek bertinggi badan 190 cm itu tegas menolak dan lebih memilih untuk mendapatkan panggilan dari Belgia. Menariknya, meski Pascal Struijk sudah memutuskan tidak mau membela tim nasional Indonesia, netizen Indonesia masih banyak yang memberikan komentar di Instagram pemain berbandrol 260,72 miliar itu. Bahkan salah satu netizen ada yang gagal fokus dengan tato yang dimiliki oleh Pascal Struijk pada bagian kaki kanannya. Pada postingan 28 Juni 2024, Pascal Struijk mengunggah foto saat dirinya tengah berlibur. Di salah satu foto terdapat Pascal Struijk sedang duduk di bibir pantai. Di foto itu terlihat ada tato Garuda di bagian tulang kering kaki kanan Pascal Struijk. Sontak saja hal itu membuat netizen bertanya-tanya dan menduga jika Pascal Struijk memang adalah pemain selanjutnya yang digadang-gadang gabung skuad Garuda. Selain memiliki darah Belgia dan Belanda, Pascal Struijk ternyata juga memiliki darah keturunan Indonesia. Keturunan itu datang dari garis kakek dan nenek dari ayahnya, sebab mereka berdua lahir di Hindia Belanda. Oleh karena itu, Struijk sebetulnya bisa bermain untuk tim nasional Indonesia di pertandingan internasional. Namun, Pascal Struijk justru tercatat pernah bermain bersama timnas Belanda U17. Ia juga sempat menyatakan tak tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab jika tidak bermain untuk Belgia, Struijk hanya ingin bermain untuk timnas Belanda. Orang Indonesia tampaknya sadar kalau saya memiliki darah Indonesia. Namun, saya bingung mereka tahu hal itu dari mana. Saya harus mengakui terkadang saya merasa sebagai orang Indonesia, tapi pada momen tertentu terkadang juga tidak, ujar Pascal Struijk. Namun terlepas dari hal itu, apapun bisa terjadi. Sebagai contoh, Messi Hilgers yang memang dulu sempat ragu membela tim nasional Indonesia, namun pada akhirnya dia memutuskan bergabung bersama skuad Garuda. Hal ini juga diharapkan bisa terjadi kepada Pascal Struijk di waktu mendatang. Calon pemain tim nasional Indonesia Messi Hilgers buka suara soal peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Messi Hilgers baru saja memutuskan untuk membela tim nasional Indonesia. Dia sudah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera menjalani prosesnya. Messi Hilgers pun berharap dengan keberadaannya di timnas Indonesia bisa meningkatkan level permainan tim. Lebih lanjut, dengan banyaknya pemain-pemain yang berkarir di Eropa, Messi Hilgers menilai timnas Indonesia punya peluang untuk menciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap bisa meningkatkan level permainan dan bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin kami capai. Ada kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Dengan tim saat ini, saya pikir kami punya peluang bagus untuk lolos ke Piala Dunia. Itu adalah tujuan kami dan itu yang ingin saya upayakan, jelas Messi Hilgers. Sebenarnya bukan Messi Hilgers saja yang memutuskan untuk membela tim nasional Indonesia. Dalam waktu yang bersamaan, Elianor Reyders juga memilih memperkuat skuad Garuda. Kedua pemain ini diprediksi paling cepat baru bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Striker timnas Indonesia Ragnar Oratmangun secara mengejutkan mengungkapkan sangat tertarik main di Liga 1 suatu saat nanti. Fanslah yang membedakan antara berada di Indonesia dengan di negara lain. Iya, Ragnar Oratmangun menjadi pemain kunci timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi dan juga Australia. Salah satu kebanggaan Ragnar Oratmangun membela timnas Indonesia adalah karena fans. Ragnar sangat bisa merasakan perbedaan ketika berada di Indonesia. Ia sangat dipenuhi dukungan supporter. Sementara ketika di Belanda atau Belgia, tidak ada dukungan semacam itu. Ya, saya tahu itu, tetapi terkadang sulit juga mempercayainya. Di sini Anda merasa seperti seorang bintang. Semua orang mengenali Anda dan berterima kasih pada Anda. Tapi saat kembali ke Belgia atau Belanda, semuanya berubah. Kalau sedang di Belgia atau Belanda, saya hanya melihat penggemar lewat Instagram.
Rasanya berbeda dan terkadang sulit mengingat momen tersebut. Tetapi begitu kembali ke Indonesia, banyaknya supporter membuat saya langsung teringat seberapa penting pencapaian yang telah kami dapatkan untuk masyarakat Indonesia, ujar Ragnar Oratmangun. Dengan banyaknya fans di Indonesia, Ragnar juga bercita-cita suatu saat nanti bisa bermain di Liga 1. Namun bukan sekarang, karena saat ini ia berfokus menjalani karir di Eropa terlebih dahulu. Kualitas pemain Liga 1 pun cukup bagus menurut Ragnar. Ia melihat 4 pemain Liga 1 yang berkontribusi brilian untuk timnas Indonesia saat menahan imbang Arab Saudi. Mereka adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, dan Muhammad Ferrari. Ragnar tak ragu mengatakan bahwa pemain-pemain tersebut layak bermain di Eropa. Ya, pastinya jika Anda melihat pemain-pemain yang Anda sebut tadi, juga Witan Sulaiman sebagai contoh lain, dia tampil bagus sekali. Muhammad Ferrari juga bermain bagus saat dimasukkan belakangan. Buat saya, mereka juga memperlihatkan sangat membantu, penting buat tim, dan punya kualitas yang bagus. Pastinya mereka layak bermain di Eropa, jelas Ragnar Oratmangun.